Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 14 Oktober 2020. Saat ini kita akan merenungkan tema merawat relasi dalam keluarga. Merawat relasi dalam keluarga. Mari bersama-sama kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada saat ini Engkau memberi kesempatan bagi kami untuk kembali mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang akan menjelaskan isi firman-Mu, mampukan menjelaskan dengan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kuasai hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu sendiri Tuhan. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan kita saat ini terambil dari Injil Lukas pasal 11. Injil Lukas pasal 11 ayat 37 sampai 44. Ayat 37 sampai 44 isinya demikian. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke dalam rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran. Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan. Tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hei orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tetapi celakalah kamu, orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Inilah firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan Oktober ini kita memasuki bulan keluarga. Tema bulan keluarga 2020 adalah seni merawat keluarga. Seni merawat keluarga. Merawat keluarga bukan sekedar merawat fisik saja, tetapi merawat agar jati diri dan iman kita kepada Tuhan Yesus dapat terpelihara dengan baik. Terutama dalam suasana yang sangat sulit saat ini, karena adanya pandemi COVID-19 dan kita saat ini sedang memasuki era kenormalan baru. Dengan sering tinggal dan kegiatan di rumah bisa menimbulkan masalah sendiri bagi setiap anggota keluarga. Muncul kebosanan, perasaan tertekan, juga perasaan jenuh yang bisa berakibat anggota keluarga
menjadi stres atau tertekan. Stres bisa mengganggu keharmonisan relasi atau hubungan antar anggota keluarga. Dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengingatkan kepada orang-orang Farisi tentang cara hidup mereka yang tidak benar. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi yang cara hidupnya tidak benar. Cara hidup orang-orang Farisi yang tidak benar telah merusak relasinya dengan sesamanya, terutama dengan Tuhan. Jadi cara hidup yang tidak benar bisa merusak relasinya dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anggota keluarga kita pasti tahu bahwa hidup suatu keluarga adalah hidup dalam suatu ikatan. Sehingga kalau ikatan keluarga terganggu, maka keluarga itu juga terganggu keberadaannya. Maka tanggung jawab setiap anggota keluarga adalah merawat dan menjaga agar ikatan dalam keluarga tetap harmonis. Mari kita belajar dari peringatan pengajaran Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi yang cara hidupnya bisa merusak relasi mereka dengan sesamanya. Tuhan Yesus mengingatkan 3 cara hidup orang Farisi yang tidak baik, yang tidak benar, sehingga merusak hubungan dengan sesamanya, di mana nasihatnya selalu diawali dengan kata celakalah kamu. Jadi selalu diawali dengan kata celakalah kamu. Mari yang pertama kita lihat dalam ayat 42. Tetapi celakalah kamu, hei orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Hidup keagamaan orang Farisi tidak dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Mereka tekun beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam hidup sehari-hari mereka tidak melakukan kehendak Tuhan untuk berbuat adil dan kasih. Mereka rajin beribadah, tetapi juga rajin berbuat jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup yang tidak adil dan tanpa kasih jelas akan merusak hubungan dengan orang lain. Kalau dalam keluarga kita ada yang berbuat tidak adil dan hidup tanpa kasih, maka kita bisa membayangkan relasi keluarga itu pasti akan rusak. Maka kita diingatkan, kalau ingin relasi keluarga kita baik, maka semua anggotanya harus berbuat adil dan mempraktekkan kasih. Jadi yang pertama, merawat kasih dengan cara berbuat adil dan mempraktekkan kasih. Yang kedua, ayat 43. Celakalah kamu, wahai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Cara hidup orang Farisi yang diluruskan oleh Tuhan Yesus adalah sikap tinggi hati, gila hormat dan sombong. Sikap tinggi hati dan gila hormat biasanya lalu suka merendahkan orang lain, ingin menang sendiri, merasa paling baik, merasa paling benar. Jelas sikap seperti ini pasti akan merusak hubungannya dengan orang lain. Kalau dalam keluarga kita ada yang ingin menang sendiri, ingin yang paling dihormati,
diperhatikan dan dilayani, maka relasi keluarga kita sedang terancam hancur, sedang terancam rusak. Mungkin dari luar masih kelihatannya baik dan rukun, tetapi pasti ada yang tertekan. Dan akibatnya hubungan antara anggota keluarga sudah tidak normal kembali. Jadi yang kedua adalah hilangkan, jauhi tinggi hati, merasa paling baik dan paling benar, ingin dilayani, sombong. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ayat 44. Celakalah kamu sebab kamu seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Kuburan bagi orang Yahudi dianggap najis. Jadi menyentuh kuburan menjadi najis. Tuhan Yesus mengingatkan kalau orang Farisi seperti kuburan tanpa tanda. Artinya cara hidup mereka tanpa sadar telah menjadikan orang lain tersandung. Orang lain jatuh dalam dosa, orang lain menjadi salah. Ini mengajarkan agar tingkah laku dan perkataan setiap anggota keluarga tidak menjadi sandungan, menjadi batu sandungan, atau mendatangkan pengaruh buruk kepada anggota keluarganya. Jadi perkataan dan perbuatan anggota keluarga jangan seperti kuburan yang menjadikan orang terpengaruh menjadi buruk dan menjadi tersandung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk merawat relasi dalam keluarga kita. Melalui firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang Farisi agar mempunyai cara hidup yang benar sehingga tidak merusak relasi dengan sesamanya. Ajaran Tuhan Yesus ini juga mengajarkan pada kita bagaimana cara merawat relasi keluarga kita masing-masing. Mari kita selalu merawat relasi dalam keluarga kita. Tuhan memberkati kita dalam berjuang merawat relasi keluarga kita masing-masing. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa dan bersama-sama kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengajar kami melalui firman-Mu Tuhan. Engkau menegur orang-orang Farisi yang hidupnya tidak benar sehingga merusak relasi mereka dengan sesamanya. Bahkan merusak relasi mereka dengan Tuhan. Engkau memanggil kami untuk merawat relasi dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kami boleh membangun keluarga kami dengan benar Tuhan. Saat ini kami hendak menaikkan doa kami. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia. Engkau berkati semuanya. Khususnya ketika banyak terjadi demonstrasi Tuhan. Jauhkan dari tindakan-tindakan anarkis Tuhan. Biarlah yang menyampaikan pendapat dilakukan dengan baik dan tidak merugikan masyarakat semuanya. Kami juga berdoa masih adanya pandemi yang terus kami seluruh bangsa Indonesia berjuang untuk mengatasinya. Berkati para pejuang yang terus berusaha untuk mencegah menyebarnya virus ini. Kami juga berdoa bagi para pasien, Tuhan berkati, berikan semangat dalam kehidupan mereka. Kami berdoa secara khusus untuk warga GKJ Sarimulyo, jauhkan dari sakit penyakit karena virus ini. Lindungilah, dan kami juga berdoa untuk warga gereja Sarimulyo yang karena keadaannya menjadikan kelemahan tubuhnya terjadi Tuhan. Baik karena usia lanjut maupun juga karena sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira, Ibu Tiem Mangun Sentono, Bapak Seso Prayetno,
Bapak Saharun, Ibu Sri Sutini Parwoto Hati, Bapak Sajal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Ibu Marti Utomo, Bapak Sugiono Hadi Hartono, yang karena lanjut usia mereka terbatas untuk gerak tubuhnya Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang sakit dalam pemulihan, Ibu Sri Mulyani, Bapak Ibu Priyono, Bapak Joni Suminario, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Ibu Tati Ratmiati, Bapak Ibu Budiandono, Ibu Murning Tias Gobing, Bapak Warsito Tomo, Ibu Siwiati Sriwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono dan Bapak Bambang Sularso. Berkatilah semua Tuhan yang dalam kelemahan tubuh ini. Kami menyerahkan warga gereja yang dalam pergumulan hidup saat ini. Tuhan hadir menolong mereka semua. Kami menyerahkan untuk persiapan penabisan pendeta dalam diri Vikaris Ardi Tuhan. Berkati panitia, berkati rencana yang dilakukannya Tuhan. Kami menyerahkan semua doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang boleh kami hantarkan renungan untuk saat ini. Dan kita akan berjumpa kembali pada renungan berikutnya. Tuhan memberkati. Amin.